Assalamualaikum, kembali lagi di Tiffan Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membudidayakan maggot BSF ini dengan skala rumahan yang tujuannya untuk konsumsi atau pakan ayam yang kita pelihara. Tahap pertama yaitu kita akan menetaskan telur BSF terlebih dahulu. Media atau sumber pakannya kita gunakan yaitu dedak padi yang sudah kita tempatkan di wadah-wadah ember ini. Nah, media pakan ini harus cukup lembab, jadi kita campurkan air sampai media pakannya basah seperti ini. Kemudian kita menggunakan kawat sebagai alas untuk menyimpan telurnya di atas media pakan. Dan agar telurnya tetap kering, kita letakkan juga tisu untuk alas menyimpan telurnya. Selanjutnya telur kita letakkan di atas tisu. Kita ambil kurang lebih setengah sendok makan dan diratakan. Setelah itu telur ini kita tutup dengan tisu seperti ini. Telur BSF ini akan menetas setelah umur 4 hari. Kita cek, nah larvanya ternyata sudah ada ya, sudah menetas. Nah, larva yang baru menetas ini akan segera mencari makanan. Karena telur-telur BSF tadi diletakkan di atasnya atau dekat dengan media pakannya, jadi pada saat menetas, larva ini dapat dengan mudah menemukan sumber makanannya. Nah, ini larva yang udah umur 1 hari. Kalau dilihat perkembangannya sangat cepat sekali ya. Dalam umur waktu 1 hari bisa menambah ukuran seperti ini. Pertumbuhan larva ini berlangsung selama 14-16 hari. Namun menurut literatur bahwa larva BSF ini merupakan serangga yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi dia itu mampu memperpanjang siklus hidupnya walaupun kondisinya yang sangat kurang menguntungkan. Jadi menurut literatur, kondisi lingkungan dan sumber makanan yang optimal bagi larva ini adalah suhu idealnya antara 24-30 derajat Celcius. Kemudian dia akan mencari lingkungan yang teduh, jadi menghindari cahaya dan selalu mencari lingkungan yang jauh dari cahaya matahari. Dan kemudian kandungan air dalam makanannya ini harus cukup lembab dengan kandungan air 60-90% supaya dapat dicerna oleh larva. Kemudian kebutuhan nutrisi bahan makanan, bahan yang kaya akan protein dan karbohidrat akan menghasilkan pertumbuhan yang baik bagi larva. Jadi kelebihan dan manfaat maggot BSF ini, dia itu bisa menekan jumlah limbah organik yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga di sini menggunakan limbah dari dapur sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui, selain bisa mengurangi jumlah limbah organik, larva BSF juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, ini larva BSF umurnya kurang lebih 14 hari ya. Dan kita akan mencoba memberikannya kepada ayam. Nah, sebelumnya kita akan saring dulu untuk memisahkan larva dengan residunya. Nah, ini kita mencoba memberikan maggot BSF-nya yang masih fresh ke ayam petelur dan juga pedaging. Atau kita bisa mencampurnya dengan pakan lain seperti dedak atau
bahan pakan yang lainnya yang biasa digunakan untuk pakan ayam ini. Nah, jadi maggot BSF ini bisa menjadi alternatif bahan pakan sumber protein hewani yang murah dan juga berkualitas baik. Dan sudah banyak juga penelitian dari para ahli yang telah membuktikan bahwa maggot BSF ini bagus dan aman untuk pakan ternak. Jadi BSF ini hanya makan pada saat di fase larva. Maka pada tahap perkembangan larva ini mereka menyimpan cadangan lemak dan protein sehingga cukup bagi mereka untuk melakukan pupasi atau berpupa sampai menjadi lalat, kemudian menemukan pasangan, kemudian kawin dan bertelur bagi betina sebelum sampai akhirnya mati. Selanjutnya kita telah membuat rangka untuk kandang jaring atau kandang kawin BSF yang nantinya sebagai tempat perkembangbiakan lalat BSF-nya. Ini kita buat dari paralon dengan lebar 1 meter dan tingginya 1,5 meter. Dan tentunya ukuran rangka ini disesuaikan dengan ukuran jaringnya. Nah, ini kita buat dari paralon yang ukurannya 1 in. Selanjutnya kita pasangkan jaringnya. Nah, ini kita membelinya yang sudah jadi. Untuk pemasangannya, rangkanya itu harus berada di luar jaring. Karena kita juga pernah membuat kandang BSF dengan rangkanya itu di dalam, dan ternyata si lalatnya itu bertelur malah di rangkanya dan tidak di tempat yang telah disediakan. Tahap perkembangan selanjutnya yaitu tadi dari larva akan menjadi prapupa. Prapupa ini warnanya yang sudah kehitaman, dia sudah tidak makan tapi masih bergerak. Nah, langsung kita akan memasukkannya ke kandang kawin ini. Kemudian setelah prapupa maka akan menjadi pupa. Pupa itu sudah kaku dan warnanya hitam dan sudah tidak ada aktivitas. Proses perubahan dari pupa sampai menjadi lalat ini biasanya antara 1 sampai 2 minggu. Setelah keluar, lalat ini bisa hidup sekitar 1 minggu. Nah, dalam masa hidupnya ini yang singkat, lalat ini akan mencari pasangan, kemudian kawin dan bertelur. Sebelum lalat BSF-nya nanti bertelur, maka kita harus menyiapkan dulu media atau tempat dia bertelur, yaitu dari kayu yang ditumpuk seperti ini, yang nantinya lalat ini akan bertelur di celah-celah kayu tersebut. Selain itu, kita membutuhkan buah-buahan yang aromanya menyengat. Ini kita menggunakan nanas. Nah, ini disebut juga dengan atraktan, yaitu substansi yang mirip dengan bahan organik yang membusuk sehingga dapat menarik para betina untuk bisa meletakkan telurnya di sekitar kayu tersebut. Dan saat menjadi lalat, BSF ini tidak makan dan hanya membutuhkan sumber air dan permukaan yang lembab untuk menjaga supaya tubuhnya itu agar tetap terhidrasi atau lembab. Nah, dalam fase ini yang terpenting itu adalah tersedianya cahaya matahari atau cahaya alami yang cukup, karena pada saat kondisi panas, lalat BSF ini akan lebih aktif bereproduksi. Menurut hasil penelitian, lalat BSF ini akan melakukan perkawinan pada siang hari. Selanjutnya kita akan memanen telurnya. Kita ambil kayu-kayu yang tadi telah diletakkan di kandang BSF ini.